Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pemahaman saya tentang PPT kelompok saya, yaitu tentang kurikulum pendidikan agama Islam berdasarkan materi yang telah saya pelajari dalam mata kuliah Tafsir Tarbawi. Yang pertama itu ada kurikulum. Secara sederhananya, kurikulum adalah rencana atau panduan yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam pendidikan agama Islam, kurikulum berperan sebagai panduan untuk membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga beriman, berakhlak mulia, dan juga seimbang dalam aspek duniawi serta ukhrawi. Kurikulum pendidikan agama Islam itu berfungsi sebagai panduan untuk membentuk peserta didik yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran. Nah, namun dalam implementasinya terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi. Kira-kira apa saja? Mari kita bahas. Yang pertama, kita masuk ke dalam pengertian dan urgensi kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum adalah perangkat rencana belajar yang mencakup komponen-komponen pendidikan, bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan secara kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Nah, dalam konteks Islam, kurikulum dirancang untuk mewujudkan insan kamil atau manusia paripurna yang seimbang secara spiritual, intelektual, emosional, dan juga fisiknya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Jumu'ah ayat 2, Allah berfirman yang berbunyi, Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan juga hikmah. Nah, ayat ini menekankan pentingnya pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga membentuk karakter dan moral. Jadi aspek keduanya ini di dua-duanya dipelajarin. Lalu kita masuk ke tantangan kurikulum pendidikan agama Islam. Yang pertama itu ada keterbatasan sumber daya pengajaran. Banyak guru yang kurang memahami konsep integrasi ilmu dunia dan akhirat, sehingga pembelajaran menjadi tidak maksimal. Yang kedua, ada keterbatasan waktu dan fokus. Kurikulum formal itu sering lebih berfokus pada nilai duniawi seperti nilai ujian, sehingga aspek spiritual sering terabaikan. Yang ketiga, ada dualisme ilmu. Nah, pendidikan di Indonesia masih cenderung memisahkan ilmu agama dan juga ilmu umum. Nah, hal ini yang menghambat pengintegrasian antara keduanya. Lalu kita memasuki solusi berdasarkan tafsir Tarbawi. Yang pertama itu ada integrasi nilai-nilai Islam. Kurikulum itu harus dirancang untuk mencakup nilai-nilai Islam dalam semua aspek pembelajaran, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Contohnya, pelajaran sains dapat menghubungkan teori dengan tanda-tanda kebesaran Allah seperti yang disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 190, yang artinya itu sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Lalu yang kedua ada pendekatan kontekstual. Dalam surah Al-Asr ayat 1-3, Allah mengingatkan pentingnya menggunakan waktu untuk berbuat kebaikan. Nah, solusi dari semua ini yaitu guru dapat menggunakan metode berbasis proyek untuk menghubungkan konsep duniawi dengan nilai-nilai agama seperti lingkungan berbasis eko-Islam. Lalu yang ketiga, pelatihan guru perlu diberikan pelatihan agar mampu menggunakan metode pengajaran atau pembelajaran yang kreatif dan relevan dengan perkembangan zaman, seperti menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Lalu kesimpulannya,
Pendidikan Islam menitik beratkan kepada pembentukan manusia paripurna. Kurikulum berbasis Islam harus integral, seimbang, dan berlandaskan nilai-nilai wahyu. Implementasi kurikulum membutuhkan sinergi antara teori dan praktik agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Sebagaimana yang disebutkan dalam Quran Surah An-Nahl ayat 43, Allah berfirman, "Maka bertanyalah kepada orang yang memiliki pengetahuan jika kamu tidak mengetahui." Nah, ayat ini mengajarkan pentingnya terus belajar dan berdiskusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Baik, demikian pemahaman saya mengenai kurikulum pendidikan agama Islam berdasarkan tafsir Tarbawi. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua untuk terus memperbaiki pendidikan agama Islam. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.